Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Adik Arya Sagifya dan Raden Kurnia Rahmat. Di sini kami akan menjelaskan tentang model-model pembelajaran PPKN di sekolah SD atau MI. Model pembelajaran yang pertama yaitu model pembelajaran demonstration. Model pembelajaran demonstrasi adalah model pengajar yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan suatu kepada peserta didik. Adapun langkah-langkah model pembelajaran demonstrasi: pertama, merumuskan tujuan pembelajaran dan mempersiapkan garis-garis besar langkah-langkah demonstrasi dan dilakukan uji coba demonstrasi. Yang keempat, kemukakan tujuan pembelajaran kepada peserta didik. 5. Kemukakan tugas-tugas yang dilakukan peserta didik saat demonstrasi. Yang keenam, memulailah demonstrasi dengan kegiatan yang merangsang peserta didik. Yang ketujuh, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk aktif. Yang kedelapan, memberikan tugas-tugas tertentu terkait demonstrasi. Selanjutnya, model pembelajaran direct instruction atau pembelajaran langsung. Model pembelajaran langsung adalah model pembelajaran yang menekankan pada penguasaan konsep atau perubahan perilaku dengan menggunakan pendekatan deduktif. Adapun langkah-langkah dalam model pembelajaran direct instruction yaitu: pertama, menginformasikan tujuan pembelajaran. 2. Mereview pengetahuan dan kinerja peserta didik yang menyampaikan materi pelajaran. Yang keempat, melaksanakan bimbingan. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada didik untuk berlatih. Yang keenam, menilai kinerja peserta didik dan memberikan umpan balik. Yang ketujuh, memberikan latihan mandiri. Baiklah, di sini kita melanjutkan model pembelajaran group investigation. Model pembelajaran investigation adalah model pembelajaran dengan kelompok kecil untuk menentukan dan mendorong peserta didik dalam keterlibatan belajar. Adapun langkah-langkah model pembelajaran group investigation: yang pertama, itu guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Yang kedua, guru menjelaskan maksud pembelajaran dan tugas kelompok. Dan 3. Guru memanggil ketua kelompok untuk memberi materi secara kooperatif. Yang keempat, masing-masing kelompok membahas materi tugas. Yang kelima, masing-masing kelompok menyampaikan hasil pembahasannya. Kemudian yang keenam, kelompok lain dapat memberikan tanggapan. Yang ketujuh, guru menjelaskan secara singkat bila terjadi kesalahan dan memberikan kesimpulan. Yang kedelapan, evaluasi. Baiklah, untuk pembelajaran selanjutnya itu model pembelajaran inquiry based learning. Model ini merupakan model pembelajaran berbasis keingintahuan, tidak hanya menekankan perolehan atau pengetahuan jawaban-jawaban atas keingintahuan fisik saja. Adapun langkah-langkah dalam pembelajaran inquiry based learning: yang pertama, itu guru memulai dengan peserta didik terkait pembahasan yang dibahas. Yang kedua, peserta didik mengidentifikasi masalah. Ketiga, peserta didik mencari informasi. Yang keempat, peserta didik mengolah data yang didapat. Yang kelima, data ini boleh diperiksa kebenarannya. Yang terakhir, peserta didik menyimpulkan hasil analisis di depan kelas. Mind mapping adalah teknik mencatat tertib dalam pemetaan pikiran sebagai suatu manfaat materi pelajaran yang akan memudahkan siswa belajar. Langkah-langkah pembelajaran mind mapping: pertama, mulai dari bagian tengah, pembukaan sebuah kertas kosong dengan sisi terpanjang diletakkan letak. Kedua, gunakan sebuah gambar untuk batasan utama. Yang ketiga, gunakan warna pada sebuah mind mapping. 4. Hubungkan cabang-cabang utama ke gambar sentral dan hubungan cabang-cabang tingkat kedua dan ketiga pada tingkat pertama dan kedua, dan seterusnya. Yang buatlah cabang-cabang mind mapping map berbentuk melengkung. Yang keenam, menggunakan satu kata kunci untuk setiap cabang. 7. Gunakan gambar di seluruh mind mapping. Yang model pembelajaran picture and picture. Model pembelajaran ini menggunakan gambar yang disusun secara sistematis. Artinya, siswa secara aktif menyusun gambar tidak beraturan menjadi keadaan yang utuh. Langkah-langkah pembelajaran picture and picture: pertama, guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. 2. Menyajikan materi sebagai pengantar. 3. Guru menunjukkan gambar-gambar kegiatan berkaitan dengan materi. 4. Guru meneliti siswa secara bergantian mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis. 5. Guru menanyakan alasan pemikiran urutan gambar tersebut. 6. Dalam urutan gambar tersebut, guru mulai menanamkan konsep atau materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. 7. Kesimpulan rangkuman. Kemudian pembelajaran probing. Selanjutnya yaitu model pembelajaran problem based learning. Model pembelajaran problem based learning adalah model pembelajaran yang menunjukkan kepada siswa kepada suatu masalah yang kemudian siswa dapat memecahkannya melalui berpikir maupun menganalisis berdasarkan pengalaman mereka dalam lingkungannya. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: mengorganisasi mahasiswa untuk belajar. Yang kedua, mengorientasikan siswa terhadap masalah. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Model pembelajaran problem posing yang selanjutnya yaitu model pembelajaran problem posing. Model pembelajaran ini adalah model pembelajaran yang mewajibkan siswa belajar melalui pengajuan soal dan pengerjaan soal secara mandiri tanpa bantuan guru. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: yang pertama, guru menjelaskan materi pembelajaran, alat peraga yang disarankan. Yang kedua, memberikan latihan soal secukupnya. Yang ketiga, siswa mengajukan soal yang menantang dan dapat menyelesaikan. Ini dilakukan dengan kelompok. Yang keempat, pertemuan berikutnya guru meminta siswa menyajikan soal temuan di depan kelas. Yang kelima, guru memberikan tugas rumah secara individual.
Model pembelajaran selanjutnya adalah model pembelajaran problem solving. Model pembelajaran ini adalah pembelajaran berbasis pemecahan masalah. Secara khusus diselenggarakan berbasis masalah di masyarakat, berpijak pada masalah-masalah yang ada. Peserta didik didorong untuk mengamati, meneliti, dan mengkaji serta memecahkan masalah-masalah tersebut, sehingga memperkaya pemahaman dan pengetahuan mereka. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan masalah, menelaah masalah. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat, mengumpulkan dan mengelompokkan data sebagai pembuktian hipotesis. Yang kelima, pembuktian hipotesis. Yang keenam, menentukan penyelesaian masalah. Model pembelajaran selanjutnya adalah model pembelajaran project based learning. Model pembelajaran ini adalah pembelajaran berbasis proyek, merupakan proses pembelajaran yang menjadikan kegiatan proyek sebagai objek studi sekaligus sarana belajar. Sebagai objek studi dilakukan kegiatan proyek dijadikan sumber pengetahuan dalam proses belajar. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis masalah. Yang kedua, membuat desain dan jadwal pelaksanaan proyek. Yang ketiga, melaksanakan penelitian. Yang keempat, menyusun draft atau prototipe produk. Yang kelima, mengukur dan menilai, memperbaiki produk. Yang keenam, finalisasi dan publikasi produk. Model pembelajaran yang selanjutnya ada model pembelajaran Problem Centered Learning. Model PCL ini dapat diuraikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, membantu siswa mengidentifikasikan masalah yang bisa dipecahkan. Yang kedua, membantu siswa merumuskan dan membatasi masalah. Yang ketiga, membantu siswa menemukan informasi. Yang keempat, membantu siswa memproses informasi. Yang kelima, mendorong perumusan. Yang keenam, mendorong penemuan yang dilakukan sendiri oleh siswa dan mengevaluasi. Yang ketujuh, mendorong kreativitas dengan memanfaatkan banyak media dalam pembelajaran. Yang kedelapan, menghargai usaha-usaha kreatif. Yang sembilan, ikat evaluasi dengan sebab akibat. Yang sepuluh, mencoba untuk tidak membatasi apa yang bisa dialami peserta didik dengan banyak larangan. Yang ke-11, memberikan waktu yang cukup untuk merefleksi. Yang ke-12, menghargai perbedaan individual. Yang ke-13, berikan toleransi pada suasana yang agak kacau selama proses berlangsung. Yang ke-14, guru terutama sekali haruslah menjadi model yang berperilaku yang kreatif. Model pembelajaran yang selanjutnya adalah model pembelajaran discovery learning. Model pembelajaran ini adalah sebuah proses pembelajaran yang terjadi bila siswa tidak disajikan dalam bentuk finalnya, tetapi melalui proses menemukannya. Maka dari itu, pada model pembelajaran ini, pada saat implementasi, bahan ajar tidak disajikan dalam bentuk pedoman pokok. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, stimulasi pemberian rangsangan. Yang kedua, problem statement atau identifikasi masalah. Yang ketiga, data collection atau pengumpulan data. Yang keempat, data processing atau pengolahan data. Yang kelima, verification, pembuktian. Yang keenam, generalization, menarik kesimpulan. Adapun model pembelajaran yang selanjutnya adalah model pembelajaran simulasi. Model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang membuat suatu peniruan terhadap sesuatu yang nyata, terhadap keadaan sekelilingnya atau prosesnya. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Menetapkan topik simulasi yang diarahkan oleh guru. Yang kedua, menetapkan kelompok dan topik-topik yang akan dibahas. Yang ketiga, simulasi diawali dengan petunjuk dari guru tentang prosedur, teknik, dan peran yang dimainkan. Yang keempat, pengamatan terhadap proses, peran, teknik, dan prosedur dapat dilakukan melalui diskusi. Yang kelima, kesimpulan dan saran dari kegiatan. Mungkin hanya itu saja pembahasan kami pada hari ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.